Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1121 pasti membalas dendam. Seluruh aula menjadi hening menakutkan saat semua orang menatap Lin Yun dengan simpati di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa Lin Yun adalah seorang jenius, tapi sayang sekali dia bertemu dengan Yan Teng. Tidak masuk akal bagi Yan Teng untuk mempermalukan Lin Yun. Bagaimanapun, Lin Yun bahkan tidak berada di alam Empyrean. Memikirkannya saja membuat semua orang menggigil. Tidakkah menurutmu kamu sedikit berlebihan? Lin Yun bertanya sambil menahan amarahnya. Dia tidak ingin memulai perkelahian yang tidak perlu karena dia hanya tinggal di kediaman Azure yang mendalam selama setahun. Dia tidak ingin melibatkan dirinya dalam dendam antara Sekte Pedang Fuyun dan sekte-sekte yang lain. Tapi sepertinya orang lain bertekad untuk melibatkan dia. Apakah saya, Yan Teng, perlu Anda mengajari saya? Yan Teng berpikir bahwa Lin Yun takut dan mencibir. Saya secara alami tidak memiliki dendam dengan Anda, tetapi saya ingin memberikan bimbingan kepada seseorang dari generasi yang lebih muda. Jika Anda tidak memberi saya wajah, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda wajah. Xuan Fei tertawa, Kakak Yan, mengapa kau membuang-buang waktumu dengannya? Lin Yun, berlutut atau bertarung? Tunjukkan pada kami bahwa kau adalah pria sejati. Bukankah saudara Yan mengatakan bahwa dia hanya akan menggunakan setengah dari kekuatannya? Jangan bilang kalau kau tidak punya keberanian. Murid-murid lain tersenyum pahit ketika mendengar itu karena Yan Teng dan kelompoknya benar-benar tidak tahu malu. Yan Teng sudah berada di tahap galaksi, jadi meskipun dia hanya menggunakan setengah dari kekuatannya, dia akan berada di tahap bintang. Lin Yun jelas hanya berada di alam jiwa surgawi, jadi ada kesenjangan besar antara seseorang di alam jiwa surgawi dan alam Empyrean dalam hal kualitas energi mereka. Itu jelas-jelas penindasan meskipun mereka mencoba membuatnya terdengar benar. Ayo kalau begitu, kata Lin Yun dengan tenang sambil menatap Yan Teng. Ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka, dan akan sulit bagi mereka untuk bertarung kecuali Lin Yun mengungkapkan identitasnya sebagai pemakaman bunga. Tapi jika Yan Teng hanya menggunakan setengah dari kekuatannya, maka tidak ada yang perlu ditakutkan Lin Yun. Jawaban Lin Yun membuat semua orang terkejut karena mereka tidak menyangka Lin Yun akan menyetujuinya. Kemudian lagi, mereka tidak berpikir bahwa Lin Yun memiliki solusi lain saat ini kecuali dia benar-benar akan berlutut dan memohon pengampunan. Kamu berani? Yan Teng menyeringai dengan senyum menyeramkan, sudah kubilang, aku hanya akan menggunakan setengah dari kekuatanku. Jika Anda bisa bertahan 10 jurus, maka saya tidak akan mempersulit Anda. Murid-murid lain dari 3 klan juga mencibir ketika mereka mendengar itu karena Lin Yun sedang melakukan penghinaan. Tidak peduli seberapa besar Yan Teng menekan kekuatannya, mereka percaya bahwa Lin Yun akan dikalahkan. Langkah pertama, Yan Teng melintas dan menghilang di depan semua orang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan Lin Yun, mengayunkan telapak tangannya ke wajah Lin Yun. Telapak tangannya diiringi oleh guntur dan angin yang membuat semua orang terkesiap. Tapi saat tamparan itu akan mencapai Lin Yun, yang terakhir tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencengkeram pergelangan tangan Yan Teng. Adegan ini membuat semua orang terkejut sebelum mereka bertanya-tanya apakah ini kebetulan. Kamu berani menghentikanku? Matilah. Pembuluh darah muncul di dahi Yan Teng saat dia menjadi marah dan mendorong telapak tangannya ke bawah seperti binatang buas. Lin Yun tidak menghadapinya secara langsung dan hanya berkelebat untuk menghindari jurus ini. Begitu saja, momentum Yan Teng membawanya ke depan dan telapak tangannya menamparkan tanah. Ketika dia berbalik, tatapannya mengunci Lin Yun dan melepaskan jurus keduanya. Tapi Lin Yun hanya menggunakan 9 jurus gagak emas dan dengan mudah menghindari serangan ini, meninggalkan bayangan di belakang. Meskipun bayangan Lin Yun dihancurkan oleh Yan Teng bahkan tidak bisa menyentuh sedikitpun dari pakaian Lin Yun. Begitu saja, 7 jurus telah berlalu dalam sekejap mata dengan Yan Teng tidak dapat melakukan apapun pada Lin Yun. Hal itu sangat sulit dipercaya oleh para penonton sehingga mereka hanya bisa terkesiap kaget. Wajah Yan Teng mulai tenggelam saat dia melepaskan auranya untuk mengunci Lin Yun di tempatnya. Namun, Lin Yun tampaknya tidak dibatasi olehnya. Bagaimanapun, niat pedang langitnya sudah dalam penguasaan penuh, dan hanya setengah langkah lagi untuk mencapai tingkat keempat.
Bahkan seorang ahli di tahap astral tidak bisa melakukan apapun padanya, belum lagi seseorang di tahap galaksi. Mengandalkan 9 transformasi gagak emas, Lin Yun dengan mudah menghindari serangan Yan Teng, dan 2 serangan lagi berlalu dalam sekejap mata. Bukan berarti dia hanya tersisa 1 jurus lagi, Yan Teng mengutuk dalam hati sebelum dia melepaskan semua kekuatannya. Pada saat ini, dia telah melepaskan semua kultivasinya dan angin kencang meledak darinya dan menyapu aula. Lin Yun terkejut dan terpaksa mundur beberapa langkah. Ketika dia mengangkat kepalanya, cahaya dingin melintas di pupil matanya karena dia benar-benar kecewa dengan murid-murid dari ketiga sekte ini. Dia tidak menyangka mereka akan begitu tidak tahu malu. Kamu bermain-main denganku. Aku memberimu bimbingan dan yang kamu lakukan hanyalah menghindar. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Yan Teng diliputi oleh amarah dan merasa bahwa dia dibodohi oleh Lin Yun. Tapi tepat ketika dia menerjang maju, sebuah bayangan hitam telah melesat dengan cakarnya yang diarahkan ke Yan Teng. Awas! Lin Yun terkejut. Lil Red yang melangkah keluar, takut Lin Yun akan terluka. Lil Red belum mencapai alam Empirean, dan tidak mungkin bisa menjadi tandingan Yan Teng dalam bentuk kucingnya. Ini juga mengejutkan Yan Teng dan energi asal di sekitarnya terkoyak bahkan sebelum dia bisa bereaksi, meninggalkan luka di pipinya. Menyentuh darah di pipinya, niat membunuh mulai meledak dari Yan Teng pada saat berikutnya saat dia berlari ke arah kucing itu pada saat berikutnya, kucing terkutuk, kamu sedang merayu kematian. Dia terlalu cepat untuk Lil Red dan dia tidak menahan kekuatannya. Jadi telapak tangannya mendarat di tubuh Lil Red dengan sebuah ledakan keras. Lil Red melolong menyedihkan sebelum jatuh ke tanah. Tulang-tulangnya hancur di bawah telapak tangan dan ia hanya bisa terbaring di tanah. Tidak peduli bagaimana ia meronta, Lil Red hanya bisa mengerang kesakitan dan tidak bisa bangkit. Melihat pemandangan ini, hati Lin Yun tenggelam. Kakak Yan, apa kau baik-baik saja? Wajah Xuan Fei dan Lei Lan berubah saat mereka dengan cepat datang. Bantai kucing itu dan ubah menjadi abu. Yan Teng merasakan sakit yang menyengat di pipinya dan menggertakkan giginya. Keduanya tidak ragu-ragu untuk bergerak dan menyerang ke arah Lil Red. Tapi tepat ketika mereka akan mencapai Lil Red, Lin Yun melayang ke langit dan menggunakan kotak pedang untuk menghadapi serangan Xuan Fei dan Lei Lan. Saat Lin Yun menerima serangan itu, dia mengerang dan wajahnya menjadi pucat. Tapi dia memaksa dirinya untuk tidak memuntahkan darah dengan menggertakkan giginya, menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan yang ditujukan untuk Lil Red. Sungguh menjengkelkan. Wajah Yan Teng menjadi menyeramkan saat dia melemparkan telapak tangan ke arah kotak pedang. Kerumunan tercengang karena mereka bertiga akan bergerak melawan Lin Yun pada saat yang bersamaan. Meskipun kotak pedang telah meniadakan sebagian besar kerusakan, Lin Yun masih mengeluarkan darah dari sudut bibirnya dengan satu lutut jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, air mata jatuh dari mata Lil Red sambil mengerang. Namun, Lin Yun hanya membalasnya dengan senyuman. Detik berikutnya, ledakan cahaya putih meledak dari kotak pedang yang membuat Yang Teng, Xuan Fei, dan Lei Lan terbang. Memanfaatkan momen ini, Lin Yun membawa Lil Red ke dalam pelukannya dan dengan cepat pergi. Hentikan. Wajah Patriarki Yu tenggelam melihat rombongan Yan Teng hendak mengejar Lin Yun, apakah kalian akan membunuh murid inti dari Sekte Pedang Fuyun di depanku? Kelompok Yan Teng yang terdiri dari 3 orang tertegun sejenak sebelum mereka mendapatkan kembali ketenangan mereka. Mereka tidak berniat membunuh Lin Yun dan hanya ingin memberinya pelajaran, tapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan tertipu. Yan Teng sangat kesal karena dia menderita luka di wajahnya. Itu adalah sumber penghinaan yang besar, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan karena Patriarki Yu telah berbicara. Pada akhirnya, Yan Teng tersenyum, kami hanya bermain-main. Tidak seserius itu. Semua orang juga tersenyum dan kembali ke tempat duduk mereka. Tidak lagi menyembunyikan kemarahannya, Lin Yun menyeka darah dari bibirnya dan berkata, saya telah menyaksikan keanggunan dari 3 sekte. Karena kalian ingin bermain, maka kita akan bermain. Sebelum ada yang bisa menjawab, dia pergi dengan Lil Red. Ini langsung membuat senyum di kelompok 3 orang Yan Teng menghilang. Lin Yun masih begitu sombong bahkan setelah dia berhasil bertahan hidup. Mereka menyadari bahwa mereka harus melumpuhkan Lin Yun apapun yang terjadi. 100 mil jauhnya dari kediaman klan Qiyu, Lil Merah berada dalam pelukan Lil Ungu saat dia berbicara dengan rasa sakit di matanya. Para bajingan itu benar-benar berani melukai Lil Merah dengan begitu parah. Lin Yun, kamu harus memberi mereka pelajaran apapun yang terjadi. Kamu pikir anjing akan bersikap baik jika kamu memberi mereka pelajaran?
Lin Yun menjawab tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Kalau begitu terus beri mereka pelajaran sampai mereka tahu bagaimana harus bersikap. Kata Lil Purple. Anjing seperti mereka harus dibunuh, kata Lin Yun dengan segumpal aura pembunuh yang melintas di pupil matanya. Ketika Lil Purple mengangkat kepalanya, dia bisa melihat hawa dingin yang menakutkan di wajah Lin Yun. Hati Lin Yun sudah diliputi oleh aura pembunuh setelah melihat Yan Teng mengganggunya berkali-kali. Sekarang mereka berani bergerak pada Lil Red, Lin Yun tidak bisa lagi menahan niat membunuh di dalam hatinya. Tapi untungnya, dia masih memiliki alasan dan tahu bahwa itu hanya akan membawa masalah pada Sekte Pedang Fuyun jika dia membunuh mereka. Ini bukan waktu yang tepat untuk membunuh mereka. Dari kesombongan mereka, Lin Yun bisa mengetahui bahwa hari-hari Sekte Pedang Fuyun tidaklah baik. Selain itu, ada kemungkinan mereka akan melarikan diri jika dia bergerak. Bagaimanapun juga, mereka berada di puncak Galaxy Stage, dan bahkan dia tidak yakin bisa menghadapi mereka semua bahkan setelah mengungkapkan identitasnya sebagai pemakaman bunga. Jika dia harus bergerak, dia harus memastikan bahwa dia bisa membunuh mereka. Bab 1122 masing-masing dengan skema mereka sendiri. Kata-kata Lin Yun membuat Lil Purple merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat dia melihat iblis yang membantai jalannya melalui peringkat emas jalan surgawi. Bagaimanapun, perjalanan Lin Yun di jalan surgawi ditempa oleh tulang. Sejak dia membantai para pelayan putra alam di dataran berpasir kuning, semua orang mengira dia adalah iblis. Faktanya, itu adalah saat di mana gelarnya sebagai bunga pemakaman mulai menyebar. Tapi setelah tiba di Sekte Pedang Awan sekilas, Lin Yun telah menjadi sangat tenang bahkan setelah membunuh para kultivator iblis, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak mau repot-repot berurusan dengan mereka yang tidak memprovokasi dia kecuali mereka ada dalam daftar. Tapi hari ini, Lin Yun tidak menahan amarah dan aura pembunuhnya. Dengan semua pengalamannya, aura pembunuhnya jauh lebih menakutkan dari yang dibayangkan siapapun. Ketiga sekte itu mungkin tidak tahu keberadaan seperti apa yang mereka singgung. Lin Yun, mereka semua berada di puncak panggung galaksi. Bahkan jika kau bisa menggunakan seruling sebagai pedang, itu masih terlalu impulsif, bujuk Lil Ungu. Dia tidak ingin melihat Lin Yun mati. Jika hanya Yan Teng, Lin Yun bisa dengan mudah mengalahkannya dengan identitasnya yang lain sebagai bunga bangkai. Tapi sepertinya tidak mungkin bagi Lin Yun untuk menghadapi mereka bertiga. Apakah aku terlihat seperti orang yang impulsif? Lin Yun bertanya. Tidak, jawab Lil Purple. Sambil mengusap kepala Lil Purple, Lin Yun menjawab, jika aku impulsif, Yan Teng pasti sudah mati sekarang. Namun, saya tidak ingin mengungkapkan kartu truf dan identitas saya. Jika saya melakukannya, pedang iblis Thundercelap mungkin tidak akan muncul. Lebih jauh lagi, kematian Yan Teng akan membawa masalah pada Sekte Pedang Fuyun. Baru saat itulah Lil Purple menyadari bahwa dia bereaksi berlebihan. Dia bisa mengatakan bahwa Lin Yun ingin membunuh murid dari 3 sekte besar dan iblis pedang guntur. Jadi ini alasannya kau mengambil 3 telapak tangan dari mereka. Lil Purple bertanya. Yah, aku tidak mungkin melihat Lil Merah mati, kan? Tatapan Lin Yun menjadi lembut saat dia melihat Lil Red dalam pelukan Lil Purple, tapi kedalaman pupil matanya mendidih dengan aura membunuh. Yan Teng tidak hanya menentang kata-katanya, tetapi dia bahkan menghancurkan semua tulang Lil Red dengan telapak tangan. Dia beruntung bahwa Lil Red memiliki garis keturunan yang unik dan juga mengembangkan seni kera naga kuno. Lagi pula, Lil Red baik-baik saja setelah meminum beberapa tetesan cairan suci naga sejati. Apa levelmu saat ini dengan seruling? Lil Purple bertanya. Lin Yun biasanya berkultivasi sendirian, dan Lil Ungu tidak ada saat dia berbicara dengan Luo Hua. Ditambah lagi, Lin Yun tidak menunjukkan kekuatan penuhnya selama sebulan terakhir. Dia penasaran mengapa Lin Yun begitu percaya diri. Dia tahu bahwa Lin Yun memiliki bakat yang menakutkan dalam hal musik, belum lagi dia juga memiliki seruling bambu giok ungu ilahi yang sebanding dengan artefak ilahi. Jadi dia secara alami membuat kemajuan pesat selama 2 bulan terakhir. Melihat bintang-bintang di langit, Lin Yun menjawab, kamu akan tahu setelah 2 hari. Huff. Lil Purple mendengus, tidak senang karena Lin Yun tidak mau memberitahunya. Tapi Lin Yun hanya tersenyum sebelum dia mengeluarkan pil nirwana untuk menyembuhkan lukanya. Meskipun kotak pedang itu meniadakan sebagian besar kerusakan dari kelompok Yan Teng, dia masih terluka parah karena kultivasinya. Tetapi dengan pil nirwana, dia akan dapat pulih terlepas dari seberapa berat luka-lukanya.
Meskipun lukanya tidak terlalu serius sehingga dia membutuhkan pil nirwana, dia masih memutuskan untuk menggunakannya karena dia tahu bahwa akan ada pertempuran sengit 2 hari lagi. Pil nirwana tidak hanya dapat menyembuhkan lukanya sepenuhnya, tetapi juga dapat meningkatkan kultivasinya. Ketika malam tiba, Yan Teng, Lan Lei, dan Xuan Fei mendiskusikan bagaimana mereka harus menghadapi iblis pedang guntur dalam 2 hari. Bagaimanapun, iblis pedang guntur memiliki reputasi yang terkenal dan akan meninggalkan catatan setiap kali dia bergerak. Tapi meski begitu, dia tidak tertangkap atau terbunuh meskipun ada persiapan dari berbagai sekte. Jadi tidak ada satupun dari mereka yang berani meremehkan iblis pedang guntur. Saudara Yan, tidak akan mudah untuk menghadapi iblis pedang guntur. Kau bilang kau yakin akan menang, tapi aku tidak berani mempercayai kata-katamu, kata Xuan Fei dengan mata berkedip-kedip. Xuan Fei dan Lei Lan ada di sini karena Yan Teng, jadi mereka ingin tahu mengapa dia begitu percaya diri. Mengenakan senyum misterius, Yan Teng tersenyum, cepat atau lambat kamu akan mengetahuinya, jadi aku bisa memberitahumu rahasiaku. Kakak laki-laki senior saya memberi saya artefak suci sebelum saya datang ke sini. Ketika Xuan Fei dan Lei Lan mendengar itu, wajah mereka menjadi muram. Artefak suci adalah artefak yang melampaui artefak Dao. Hanya seorang spiritualis suci kelas 9 yang bisa menempanya. Para spiritualis suci dibagi menjadi 9 tingkatan, dan tidak mudah untuk membuat terobosan di setiap tingkatan. Untuk menjadi seorang spiritualis tingkat 7, seseorang harus memahami 900 rune suci, yang merupakan prestasi yang sulit. Tidak seperti artefak Dao, artefak suci memiliki rune suci yang terukir di atasnya, dan intinya adalah rune suci transenden atau rune dewa yang tidak lengkap. Semakin banyak rune suci yang terukir di artefak suci, semakin kuat artefak itu. Beberapa artefak suci bahkan memiliki ribuan rune suci yang terukir di atasnya. Di Profound Azure Manor, bahkan artefak suci dengan 100 rune suci sangat berharga. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang Empyrean. Akan sulit bahkan bagi sesepuh alam inti Elysium untuk memiliki artefak suci, jadi 4 sekte utama tidak memiliki banyak artefak suci. Tidak mungkin bagi orang normal untuk memiliki artefak suci, tetapi itu adalah cerita yang berbeda untuk Yan Teng karena kakak laki-lakinya adalah Chu Tianhao, murid kepala istana Xuanwang. Kultivasinya berada di tahap astral dan dia berada di peringkat 20.000 teratas di peringkat Empyrean. Dia juga yang terkuat di antara generasi muda. Di seluruh Profound Azure Manor, tidak banyak orang yang bisa bersaing dengannya. Jadi masuk akal jika istana Xuanwang memberinya artefak suci karena Chu Tianhao ditakdirkan untuk keluar dari Profound Azure Manor. The Profound Azure Manor belum tenang akhir-akhir ini. Pertama, niat pedang langit Ye Ziling mencapai penguasaan yang lebih besar, yang berarti pangkatnya akan naik. Dan sekarang, kita punya pemakaman bunga yang tampaknya adalah murid inti dari Sekte Pedang Fuyun, Cibir Yan Teng. Kekayaan Sekte Pedang Fuyun telah menunjukkan tanda-tanda tumbuh sekali lagi. Ketika Xuan Fei dan Lei Lan mendengar itu, hati mereka bergetar karena sepertinya itu mungkin. Tapi bukankah itu terlalu impulsif bagi kita untuk keluar dengan pria hanya karena itu? Xuan Fei bertanya dengan hati-hati. Yan Teng kemudian tersenyum, itu karena kamu tidak tahu tentang 2 tujuan kakak laki-lakiku. Salah satunya adalah membunuh iblis pedang guntur sebelum Ye Ziling kembali ke kediaman Azure yang mendalam. Dia tidak ingin memberinya kesempatan untuk membunuh iblis pedang guntur. Mata Lei Lan dan Xuan Fei berbinar ketika mereka mendengar itu dan langsung mengerti rencananya. Setengah tahun yang lalu, iblis pedang guntur melarikan diri dari Ye Ziling dan membunuh beberapa murid inti dalam prosesnya. Dia telah menjadi simpul di hati Ye Ziling, yang merupakan pukulan besar baginya. Selama dia tidak membatalkan simpul ini, akan ada cacat dalam niat pedang langitnya. Lalu apa tujuan kedua? Lei Lan bertanya. Wajah Yan Teng menjadi dingin dan berkata, kakak senior cukup yakin bahwa pemakaman bunga akan muncul. Jika dia benar-benar muncul, kami akan membunuhnya terlepas dari apakah dia murid dari Sekte Pedang Fuyun. Mendengar itu, hati Lei Lan dan Xuan Fei tenggelam karena itu benar-benar skema yang bagus dari Chu Tianhao. Ada desas-desus bahwa dia berada dalam pengasingan untuk mencoba mencapai tahap tertinggi dalam seni Xuanwang. Tetapi bahkan jika dia dalam pengasingan, rasanya seolah-olah semuanya masih dalam genggamannya. Meskipun kakak-kakak senior mereka tidak lemah, mereka masih kurang dibandingkan dengan Chu Tianhao. Kakak Yan, tapi bukankah kamu agak terlalu impulsif di masa lalu? Xuan Fei bertanya, menyebutkan apa yang terjadi pada siang hari. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya,
Yan Teng sedikit impulsif untuk mencoba dan bergerak melawan Lin Yun sebelum Patriarki Yu. Pada akhirnya, Yan Teng kembali pada janjinya dan bahkan ingin menangkap Lin Yun. Lin Yun masih merupakan murid inti dari Sekte Pedang Fuyun, dan Sekte Pedang itu pasti akan membalas dendam jika sesuatu terjadi pada Lin Yun. Aku yakin kalian tahu bahwa seseorang telah mendaki Gunung Pedang Suci di Sekte Pedang Awan Berkedip, kan? Yan Teng bertanya. Baik Xuan Fei dan Leilan menganggukkan kepala mereka karena masalah ini telah membuat kejutan besar di kediaman Azure yang mendalam. Gunung Pedang Suci terkenal di domain Tandus kuno, dan ketiga sekte telah mengincarnya untuk waktu yang lama. Tapi sekarang, seseorang telah mendaki puncaknya dan memecahkan rekor milenium, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Dialah orangnya, kata Yan Teng, membuat Xuan Fei dan Leilan terkejut. Mereka tidak percaya bahwa legenda itu dipalsukan oleh orang yang hampir mereka bunuh. Jika dia tidak dilumpuhkan, dia akan menjadi ancaman besar di masa depan. Tapi sayang sekali dia melarikan diri. Yan Teng menyentuh bekas luka di wajahnya dengan ekspresi menyeramkan, tapi hasilnya tidak buruk. Lagi pula, kita belum menyalakan Sekte Pedang Awan sekilas, jadi tidak perlu melumpuhkannya di depan umum. Dia pasti terluka parah akibat serangan kita, jadi dia tidak akan meninggalkan Pulau Cahaya Aliran selama 3 hari, kata Xuan Fei dengan cahaya dingin melintas di pupil matanya. Yan Teng melirik Xuan Fei dan Leilan yang sama-sama tersenyum menyeramkan. Jelas, mereka berdua memiliki pemikiran yang sama. Kita akan mencarinya setelah berurusan dengan Iblis Pedang Guntur. Kita harus menyingkirkan ancaman itu apapun yang terjadi, kata Yan Teng. Takdir memang agak ajaib, karena Lin Yun dan Yan Teng membuat rencana untuk melawan satu sama lain sambil menunggu kedatangan Iblis Pedang Guntur. Bab 1123 Bulan Merah, si cantik pemalu. 2 hari kemudian, cahaya bulan perak yang memancar menerangi kediaman klan Qiyu. Namun, tidak ada seorang pun yang berminat untuk mengagumi bulan. Semua orang, termasuk Patriark Qiyu, memiliki wajah yang penuh kecemasan dan kesungguhan. Hari ini adalah waktu yang ditentukan dengan Iblis Pedang Guntur. Karena klan Qiyu tidak menyiapkan pil astral ilahi yang diminta oleh Iblis Pedang Guntur, mereka harus bersiap untuk pembantaian. Meskipun Patriark Qiyu tenang, matanya bersinar dengan keganasan. Dia bertekad untuk membuat Iblis Pedang Guntur membayar jika dia berani muncul. Tepat pada saat ini, ledakan tawa terdengar yang memecah keheningan di aula, hahaha. Klan Qiyu, apakah kamu sudah menyiapkan pil astral ilahi yang kuminta? Tawa itu dipenuhi dengan kesombongan, yang membuat banyak orang takut. Dia ada di sini. Iblis Pedang Guntur adalah seorang kultivator iblis brutal yang secara terbuka membunuh murid-murid inti dari 4 sekte besar. Selain itu, dia berada di panggung galaksi, dan tidak banyak orang yang bisa menghadapinya selain beberapa murid inti dari 4 sekte besar. Bahkan ada beberapa rumor bahwa dia bahkan telah membunuh para jenius tahap astral. Ayo pergi. Patriark Qiyu memimpin tanpa ada perubahan di wajahnya. Ketika kelompok itu keluar dari aula, mereka bisa melihat sosok hitam berdiri di atap di depan. Dia mengenakan pakaian hitam, dan dia terlihat jauh lebih muda dari yang dibayangkan semua orang. Selain itu, dia diselimuti aura baleful yang membuat wajah tampannya terlihat jahat. Ada rumor yang mengatakan bahwa dia adalah murid dari sekte yang kuat di domain Tandus kuno dengan kekuatan yang menakutkan. Namun, dia diusir dari sekte dan dipaksa untuk menjadi seorang kultivator pengembara. Jadi jika dia tidak membunuh untuk mendapatkan sumber daya, dia tidak akan bisa membuat kemajuan dalam kultivasinya. Jadi seiring berjalannya waktu, dia secara alami menjadi kultivator iblis. Itu Iblis Pedang Guntur. Lin Yun juga melihat orang ini sambil mengenakan topeng peraknya. Dia bisa merasakan sikap seorang murid dari sekte besar dari orang ini. Sepertinya rumor itu benar, Iblis Pedang Guntur diusir dari sekte yang kuat. 2 hari telah berlalu dan Lin Yun telah pulih dari semua lukanya. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan mengambil langkah lebih jauh dalam kultivasinya, memperkuat energi asal di samudera auranya dengan banyak. Bahkan bunga astral iblis di lautan auranya bersinar terang. Maaf, tapi klan Qiyu saya tidak mampu membeli 8.000 pil astral ilahi. Kemudian lagi, kami tidak akan memberikannya kepada Anda bahkan jika kami mampu membelinya, kata Patriark Qiyu dengan dingin. Tidak masalah. Saya selalu menjadi orang yang masuk akal. Kamu bisa memberikan nyawamu padaku. Iblis Pedang Guntur menyeringai, tapi kata-katanya membuat semua orang merasa merinding. Kemudian, dia meninggalkan bayangan saat dia mendarat di tanah kosong di depan aula. Dengan ledakan aura baleful, dia memaksa semua empire dari klan Qiyu menjadi pucat.
Mereka terkejut saat mengetahui bahwa energi asal mereka menjadi stagnan dan tidak dapat lagi bersirkulasi dengan baik. Gumpalan aura merah samar dipancarkan dari pedang iblis petir sebelum menyebar di tanah seperti tentakel. Para empu klan Qiyu merasa seperti tercekik oleh aura baleful yang aneh. Dengan setiap langkah yang diambil Leng Aohan, jantung semua orang mulai berdetak lebih cepat. Setelah 7 langkah, Leng Aohan berhenti. Dia memelototi orang-orang yang mengelilingi Patriark Qiyu, membuat mereka terbang sambil memuntahkan darah. Dalam sepersekian detik, mereka merasa seperti dicengkeram oleh kekuatan yang tak terlihat dengan palu yang menghantam dada mereka. Tapi bagi Leng Aoran, itu hanya trik kecil saat dia melihat Patriark Qiyu dan menyeringai, "Kamu masih ingin melanjutkan? Kamu pikir kamu bisa mengandalkan apa yang disebut murid inti ini untuk menangkisku?" Hati Patriark Qiyu tenggelam saat mendengar itu. Tampaknya iblis pedang guntur mengetahui murid inti yang dia kumpulkan. Saat iblis pedang guntur menyelesaikan kata-katanya, sosok-sosok mulai menyerbu keluar dari berbagai sudut halaman untuk menutup seluruh area. Ketika murid inti dari berbagai sekte melepaskan aura mereka, mereka mencoba membatasi Leng Aoran. Aura mereka seperti pegunungan yang menekan pedang iblis petir, sementara Yan Teng, Xuan Fei, dan Lei Lan semuanya melayang di langit. Mereka semua memancarkan cahaya bintang dari tubuh mereka sambil menatap iblis pedang guntur. Iblis pedang guntur memang menentukan. Ditambah lagi, caramu memanipulasi aura balefulmu sangat brilian. Yan Teng tersenyum sambil menatap iblis pedang guntur dengan tenang dengan senyuman penuh percaya diri. Iblis pedang guntur melihat sekeliling sebelum dia tersenyum, formasi yang hebat. Sepertinya kepalaku cukup berharga. Dia tidak memiliki rasa takut dan bahkan terlihat bersemangat. Ini juga alasan mengapa dia meninggalkan catatan pada klan Qiyu, menyatakan kedatangannya sebelumnya. Bagaimanapun juga, murid-murid inti ini kaya dan membawa banyak pil yang diberikan kepada mereka oleh sekte mereka. Mereka bahkan mungkin memiliki teknik bela diri roh suci pada mereka. Ini adalah target sebenarnya. Bagaimanapun, 15 hari sudah cukup bagi klan Qiyu untuk mengalihkan kekayaan mereka. Sebaliknya, dia fokus pada kekayaan para murid inti. Meskipun ada banyak murid inti di sekitar, mereka tidak dijamin memiliki chemistry yang sempurna. Jadi dia benar-benar bisa mendapatkan keuntungan dari pertemuan ini. Dia percaya diri karena dia tidak pernah gagal sekalipun. Bahkan jika dia bertemu dengan ahli sejati, dia hanya menderita beberapa luka ringan dan masih bisa melarikan diri. Saya, Saudara Lei, dan Saudara Xuan akan bertanggung jawab untuk menghadapinya. Kalian semua hanya akan bertanggung jawab untuk menyegel seluruh tempat untuk memastikan dia tidak melarikan diri. Suara Yan Teng terdengar karena dia tidak berniat membiarkan siapapun ikut campur dalam berurusan dengan pedang iblis petir. Kata-katanya terutama ditujukan untuk murid-murid inti lainnya dari 3 sekte mereka. Dia bahkan tidak mempertimbangkan keberadaan sekte lain. Dia tahu bahwa semua orang ada di sini untuk memancing keuntungan, dan bahwa mereka bahkan mungkin menjadi penghalang dalam pertarungan. Jadi, dia turun dengan Lei Lan dan Xuan Fei dalam formasi segitiga yang menutup setiap arah pedang iblis thundercelap. Lei Lan perlahan-lahan menghunus pedang di bawah sinar bulan. Dia mengayunkan pedang artefak daunnya dengan santai, menyebabkan tanah bergetar hebat. Sementara itu, Xuan Fei mengeluarkan tongkat sambil tersenyum menyeramkan. Adapun Yan Teng, dia hanya berdiri dengan tangan di belakangnya dan tidak mengeluarkan senjata apapun. Namun meski begitu, aura yang dia lepaskan adalah yang terkuat. Saat dia mengedarkan seni Xuan Wang, dia memancarkan tekanan kekaisaran samar yang perlahan-lahan menyatu dengan aura empireannya. Pada saat ini, dia tampak seperti seorang kaisar yang sebenarnya. Semua orang terkejut ketika mereka menyadari bahwa tidak ada yang lemah di antara sekte teratas. Tidak masalah apakah itu Yan Teng atau yang lain, salah satu dari mereka bisa menekan kerumunan. Sepertinya ada harapan untuk mengalahkan iblis pedang guntur. Melihat pemandangan ini, Leng Aoran tersenyum, saya suka berurusan dengan kalian para murid dari 4 sekte besar. Tapi sayang sekali tidak ada murid dari sekte pedang awan berkibar. Jangan khawatir. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi iblis pedang guntur di kediaman Azure yang mendalam. Yan Teng tersenyum. Hahaha. Iblis pedang guntur tertawa saat aura baleful perlahan menggeliat di sekelilingnya, menyebabkan aura ganas yang dipancarkan darinya semakin meningkat. Tawanya seperti lagu iblis yang bergema di telinga semua orang. Jika seseorang tidak memiliki tekad yang kuat, mereka akan terseret ke dalam ilusi oleh ledakan tawa dan diselimuti rasa takut. Detik berikutnya, beberapa orang menjadi merah padam. Ayo pergi. Wajah Yan Teng berubah,
tidak ingin memberikan keuntungan apapun pada iblis pedang guntur. Tongkat penakluk iblis ilahi. Xuan Fei adalah orang pertama yang bergerak, menggunakan tongkatnya untuk mengeksekusi tongkat penakluk iblis yang terkenal dari biara guntur Azure. Petir berkedip-kedip di permukaan tubuhnya dan tongkatnya sebelum dia menggunakan tongkatnya untuk menusuk. Seketika, dia menciptakan lubang di ruang di depannya sementara rune Buddha yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat membentuk lukisan yang megah. Suara besar yang dihasilkan oleh serangannya menyela ledakan tawa iblis pedang guntur saat lukisan itu terbentuk menjadi tanda emas yang terbang ke arah iblis pedang guntur. Burung bangau langit yang menari di kedalaman awan putih. Sosok Leilan mulai berubah menjadi ilusi saat aura pedangnya menjelma menjadi lautan awan. Ketika sinar pedang bermekaran di lautan awan, sinar pedang itu tampak seperti burung bangau surgawi. Kemudian, Yan Teng mendorong telapak tangannya. Meskipun dia menggunakan sedikit usaha, serangannya adalah yang terkuat. Telapak tangan raksasa turun dari langit, sementara langit dan bumi mulai menyusut ukurannya. Mereka bertiga tidak menahan diri saat mereka mengeksekusi serangan terkuat mereka. Jelas, mereka tidak ingin pertarungan dengan pedang iblis petir berlarut-larut. Bagus sekali. Iblis pedang guntur tersenyum dan sebuah pedang muncul di tangannya sebelum ada yang bisa merespon. Dia hanya menanggapi dengan ayunan pedangnya. Saat sinar pedang merah terbang, tanda yang terbang ke arahnya terpotong menjadi dua. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya sekali lagi, melepaskan sinar pedang merah yang menjelma menjadi ular piton. Ular piton itu membumbung ke langit dan berbenturan dengan serangan Leilan, menyelesaikan serangan itu. Kemudian, Leng Aoran melepaskan sinar pedang merah lainnya yang menjelma menjadi seekor naga. Naga iblis merah bertabrakan dengan telapak tangan raksasa yang turun dari langit. Dengan mudahnya, Leng Aoran dengan mudah menangani serangan dari 3 murid inti dari 3 sekte besar. Pada akhirnya, Xuan Fei mundur 5 langkah, Leilan mundur 7 langkah, dan Yan Teng mundur 2 langkah. Kamu masih terlalu lembut untuk melawanku. Mata Leng Aoran bersinar dingin dengan jijik di wajahnya. Itu sangat memalukan sehingga wajah kelompok Yan Teng menjadi jelek. Meskipun mereka tahu bahwa ada perbedaan antara mereka dan Leng Aoran, mereka tidak berpikir bahwa perbedaannya akan begitu besar. Malam ini, saya akan menunjukkan kepada Anda mengapa saya, Leng Aoran, disebut iblis pedang guntur. Leng Aoran meraung saat aura pembunuhnya mewarnai seluruh malam dengan warna merah. Bahkan bulan pun diwarnai merah seperti keindahan yang memalukan. Bab 1124 sebutkan namaku. 1. Leng Aoran memperlihatkan senyum jahat di bawah bulan merah yang membuat semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Bahkan kelompok Yan Teng menjadi serius pada adegan ini. Awas! Yan Teng tiba-tiba berteriak. Setelah selesai, Leng Aoran mengayunkan pedangnya. Hanya Yan Teng yang bisa merespon tepat waktu. Namun, pukulannya langsung diselesaikan oleh Leng Aoran dengan ayunan pedang sederhana. Detik berikutnya, Leng Aoran muncul di hadapan Yan Teng. Setelah menyelesaikan pukulan Yan Teng, dia menggunakan sinar pedangnya untuk meninggalkan bekas darah di tubuh Yan Teng. Yan Teng sudah dengan cepat mundur, tetapi dia masih menderita luka di bahu kanannya dan menunjukkan ekspresi kesakitan. Iblis suci menundukkan. Xuan Fei menyerbu dengan tongkatnya. Sepertinya dia bisa meratakan gunung dengan tongkatnya. Itu adalah serangan yang ganas, tapi Leng Aoran melepaskan sinar merah yang membuat tongkat Xuan Fei terlempar. Kemudian, sinar pedang menerobos lapisan awan dan melesat ke arah leher Leng Aoran. Leng Aoran hanya tersenyum sebelum dia berbalik. Sebelum Leilan bisa mendekatinya, sinar pedangnya berubah menjadi naga merah yang membuat Leilan terlempar. Mati. Ketika Yan Teng mendarat di tanah, dia mengabaikan lukanya dan melemparkan pukulan lain ke arah Leng Aoran. Sekali lagi, Leng Aoran menikam pedangnya untuk menghadapi serangan Yan Teng. Di bawah ledakan besar, Yan Teng terpaksa mundur beberapa langkah sebelum akhirnya berhasil menstabilkan dirinya. Hahaha, kalian terlalu lembut. Leng Aoran mencibir. Dia tidak ingin memberi mereka bertiga kesempatan lagi, jadi dia melepaskan aura menakutkannya. Kerumunan itu terkejut karena Leng Aoran bisa menekan para jenius dari 3 sekte besar sendirian. Namun, itu masuk akal karena aura pedang Leng Aoran menyatu dengan aura baleful dan niat gunturnya. Ditambah lagi, dia memiliki niat pedang spiritual yang tinggi. Kombinasi ketiganya memanifestasikan aura naga yang jelas yang menakutkan. Jadi dalam waktu kurang dari 1 jam, dia meninggalkan kelompok Yan Teng dengan banyak luka. Sementara itu, dia penuh dengan senyuman. Apakah dia benar-benar berada di panggung galaksi?
Semua orang tercengang karena tingkat kultivasi mereka tidak terlalu jauh dari kultivasi Leng Aoran. Namun, masih ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Yang terpenting, Leng Aoran tidak terlihat lebih tua dari 30 tahun. Ini berarti rumor itu mungkin benar dan dia pernah menjadi murid dari sekte yang kuat di domain tandus kuno. 9 naga penghancur langit. Melepaskan sinar pedang, serangan Leng Aoran bermanifestasi menjadi lautan merah. Ketika sinar pedang mekar, 9 naga keluar dari permukaan lautan dan mengirim kelompok Yanteng terbang. Ketika mereka bertiga mendarat di tanah, wajah mereka pucat pasi dan darah menetes dari bibir mereka. Mengangkat kepala mereka untuk melihat Leng Aoran sekali lagi, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang pekat. Mereka sekarang tahu mengapa Leng Aoran bisa melarikan diri di bawah Ye Ziling. Jadi ternyata kekuatan Leng Aoran sudah melebihi imajinasi mereka, dan bahkan seorang ahli panggung astral pun tidak mungkin bisa menjadi lawannya. Ada banyak orang jenius yang melarikan diri setelah menyaksikan pertempuran. Adapun mereka yang tetap tinggal, mereka mundur dengan jarak yang aman dari pertarungan. Sepertinya 3 sekte besar telah menurun. Aku bahkan belum melakukan pemanasan. Leng Aoran memandang kelompok 3 orang Yanteng dengan ejekan. Mempermalukan murid-murid inti adalah hobi terbesarnya, terutama ketika dia melihat ketakutan di mata mereka. Tapi sepertinya ada yang berbeda dengan situasi ini karena dia tidak melihat tanda-tanda kepanikan. Apakah mereka memiliki kartu truf? Sambil tersenyum, Leng Aoran menjadi semakin tertarik. Kamu kuat. Yanteng menyeka darah dari bibirnya dan mencibir, jika saya tidak memiliki kartu truf, saya mungkin akan memohon Anda untuk mengampuni saya sekarang. Bagaimanapun, kamu akan mati hari ini. Yanteng mengetuk kantong interspasialnya dan mengeluarkan tombak perak cantik yang memancarkan kilau yang menawan. Ketika dia memegang tombak itu, kemuliaan orang suci yang tak terbatas membumbung tinggi ke langit dan menembus langit merah. Seketika itu juga, bulan kembali menjadi perak. Melihat tombak panjang di tangan Yanteng, rahang semua orang hampir putus karena mereka tahu bahwa itu adalah artefak suci. Sepertinya itu adalah artefak suci Imperial Hook milik Istana Xuanwang. Ujung tombak itu mirip dengan kail ikan, dan itulah yang membuat tombak ini dinamai demikian. Bahkan di domain tandus kuno, artefak suci sangat langka. Jadi semua orang terkejut melihat Yanteng mengeluarkan artefak suci. Bahkan Leng Aoran merasakan darahnya mendidih karena dia akhirnya memancing ikan besar. Bunuh dia. Yanteng memegang tombak itu dan menyerbu ke arah Leng Aoran tanpa emosi di matanya. Di matanya, Leng Aoran sudah menjadi orang yang sudah mati saat dia mengeluarkan artefak suci itu. Menikam tombak ke depan, aura suci yang deras melonjak dan membatasi aura baleful di sekitar Leng Aoran. Aura baleful merah kembali ke tubuh Leng Aoran, mengurangi tekanan pada Xuan Fei dan Lei Lan. Mereka dengan cepat melepaskan roh suci mereka begitu mereka tidak lagi dibatasi. Leng Aoran harus mengakui bahwa tekanan dari artefak suci itu adalah masalah besar bagi teknik gerakan, energi astral, niat pedang, dan aura balefulnya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan memanggil roh suci naga merahnya. Ketika ketiga roh suci itu bertabrakan di halaman, gelombang kejut dari tabrakan itu menghancurkan seluruh kediaman klan Qiyu. Tiba-tiba, tombak di tangan Yanteng tiba-tiba memancarkan warna perak cemerlang dari rune suci yang padat. Kemudian, sinar perak melesat dan bertabrakan dengan tubuh Leng Aoran, langsung menciptakan lubang berdarah di tubuhnya. Huff. Pantas saja kau bertarung karena mencoba melawanku. Yanteng mencibir ketika dia melihat adegan ini. Bersamaan dengan itu, serangan Xuan Fei dan Lei Lan juga mendarat di Leng Aoran, menyebabkan Leng Aoran memuntahkan lebih banyak darah. Kerumunan orang terkejut ketika mereka melihat kekuatan artefak suci. Leng Aoran kehilangan keunggulannya segera setelah Yanteng mengeluarkan artefak suci. Jadi kerumunan orang tidak bisa tidak bertanya-tanya seberapa kuat tombak itu di tangan Chu Tianhao. Yanteng mempertahankan ekspresi acuh tak acuh dengan niat membunuh yang melintas di pelupuk matanya. Ketika Leng Aoran dikirim terbang oleh Xuan Fei dan Lei Lan, rune suci mulai bersinar di tombak saat lebih dari 50 rune suci diaktifkan dalam sekejap mata. Ketika rune suci menyala, energi spiritual di atmosfer mulai mengalir ke tombak. Ketika tombak itu selesai mengumpulkan energi spiritual, Yanteng menghentakkan kakinya ke tanah. Retakan menyebar seperti sarang laba-laba di bawah kakinya saat dia bersinar seperti bulan yang cerah. Setelah 100 rune suci menyala, aura yang menakutkan menyapu dan membuat kerumunan tercengang. Pada saat ini, mereka akhirnya memiliki pemahaman yang berbeda tentang kekuatan artefak suci. Permainan ini telah berakhir.
Mengacungkan tombak perak di tangannya, Yan Teng menghilang di hadapan semua orang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di tanah sambil memancarkan cahaya perak. Pada saat ini, tombaknya telah menembus lapisan cahaya merah. Naga merah meraung-raung saat mereka dihancurkan oleh energi astral Yan Teng. Kemudian, Yan Teng mengarahkan tombaknya ke jantung Leng Aoran. Apakah dia akan mati? Kerumunan orang bertanya-tanya apakah kultivator iblis yang terkenal dari Profound Azure Manor akan dibunuh. Meskipun terasa tidak realistis, kekuatan artefak suci melebihi imajinasi terliar mereka. Bab 1125 sebutkan namaku. 2. Mati. Yan Teng meraung saat dia mencoba mencabik-cabik Leng Aoran. Tapi tiba-tiba, sebuah pemandangan aneh terjadi. Percikan api terbang dari dada Leng Aoran setelah tabrakan itu. Entah bagaimana, dia menangkis serangan Yan Teng. Semua orang memandang Leng Aoran dengan tidak percaya. Mereka menyadari bahwa dia mengenakan lapisan baju besi logam. Armor itu tampak berat dan memancarkan aura menakutkan seperti kain pertempuran yang terbentuk secara alami. Baju besi berat langit yang mendalam. Yan Teng berseru. Kau adalah murid dari Sekte Suantian dari domain Tandus kuno. Kekuatan artefak suci sangat kuat. Sayang sekali kau bahkan tidak bisa mengeluarkan 1/10 dari kekuatannya. Sebaiknya kau berikan saja padaku. Leng Aoran tertawa saat darah menetes dari wajahnya yang pucat. Sebelum Yan Teng dapat menanggapi, Leng Aoran telah mengulurkan tangan dan meraih tombak itu. Lei Lan dan Xuan Fei sama-sama terkejut ketika mereka mendengar tentang Sekte Suantian. Ini adalah teknik rahasia dari Sekte Suantian yang hanya bisa dipelajari oleh murid-murid dari Sekte Suantian, dan Sekte Suantian adalah sekte terkuat di domain Tandus kuno. Memikirkan hal itu, Lei Lan dan Xuan Fei sama-sama terkejut. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan murid dari Sekte Suantian di kediaman Azure mendalam. Tetapi terlepas dari pikiran mereka, Yan Teng yang baru saja melepaskan serangannya telah menghabiskan banyak energi astralnya. Dalam sepersekian detik, Leng Aoran mencuri artefak suci Yan Teng. Hahaha. Sudah 3 tahun. Akhirnya aku menemukan sesuatu yang menarik di tempat terkutuk ini. Artefak suci, hahaha. Leng Aoran memegang tombak itu saat ekspresi wajahnya berubah karena kegembiraan. Melihat Leng Aoran, Yan Teng menyesali apa yang baru saja dia lakukan. Dia akhirnya mengerti bahwa Leng Aoran sengaja terluka. Melihat pemandangan ini, murid-murid inti dari sekte lain melarikan diri tanpa ragu-ragu. Karena kalian semua ada di sini, kalian sebaiknya tetap tinggal. Hahaha. Leng Aoran tertawa dan memegang tombak perak dengan kedua tangannya dan mengayunkannya, sepenuhnya melepaskan aura balefulnya. Aura baleful yang dia ayunkan bermanifestasi menjadi angin kencang yang menakutkan dan kuat yang disertai dengan raungan naga yang ganas. Saat seekor naga membumbung tinggi ke langit dengan angin ribut berwarna merah, para murid yang melarikan diri tersapu kembali ke Leng Aoran. Sekali lagi, semua orang berada dalam jangkauan aura balefulnya. Wajah mereka pucat dan mereka tidak bisa bergerak karena rasa takut terpampang di wajah mereka. Sekarang, permainan akhirnya dimulai. Jadi siapa yang harus saya mulai? Leng Aoran memegang tombak dan memelototi Patriark Qiyu. Merasakan tatapan itu, Patriark Qiyu ketakutan sampai-sampai dia jatuh ke tanah dan mulai panik. Bahkan para empu klan Qiyu yang lain pun berlutut karena panik. Tuan Pedang Iblis, tolong ampuni nyawa kami. Kami semua tidak bersalah. Mendengarkan banyak orang memohon padanya untuk mengampuni nyawa mereka, ledakan tawa datang dari Leng Aoran. Pada saat ini, Patriark Qiyu merangkak maju dan berlutut sebelum berkata, Tuan Pedang Iblis, saya akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini hari ini. Saya akan menyiapkan 8.000 pil astral ilahi yang Anda inginkan dalam waktu setengah bulan. Jika Anda ingin membunuh seseorang, bunuh saya dan biarkan sisa klan Qiyu pergi. Tidak, 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 tidak. Leng Aoran menyeringai, tolong jangan salah paham. Kamu telah memberikan kontribusi paling banyak dari siapapun di sini. Lagi pula, bagaimana aku bisa mendapatkan artefak suci tanpamu? Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku akan menyelamatkanmu untuk yang terakhir. Sambil tertawa, Leng Aoran menoleh ke kelompok Yan Teng. Xuan Fei dan Lei Lan panik saat mereka berbalik untuk melihat pemimpin mereka Yan Teng. Menenangkan dirinya sendiri secara paksa, mata Yan Teng berkedip-kedip dan berkata, Tuan Pedang Iblis, karena Anda adalah murid bangsawan dari Sekte Suantian, Anda pasti memiliki tugas penting untuk berada di kediaman Azure yang mendalam. Jika Anda bersedia, saya bersedia melayani Anda. Mendengar kata-kata itu, Leng Aoran terkejut sebelum dia tersenyum, kamu tidak kuat, tapi kamu tidak bodoh.
Kamu hampir tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi anjingku. Terima kasih, tuanku. Mata Yanteng berbinar-binar dengan sukacita saat dia berlutut. Dia telah memilah-milah semuanya dalam pikirannya. Dia tahu bahwa dia hanya akan menghadapi kematian jika dia kembali ke sekte tanpa artefak suci. Tapi jika dia mengikuti Leng Aoran, dia tidak akan mati. Lumayan. Mata Leng Aoran bersinar dengan kepuasan sebelum dia menunjuk ke murid inti dari sekte lain. Sambil tersenyum, dia berkata, kalau begitu, bantu aku membunuh mereka. Wajah Yanteng langsung berubah ketika dia mendengar itu karena mereka semua adalah murid inti dari berbagai sekte. Jika dia membunuh mereka, dia tidak akan memiliki harapan untuk pulih. Bagaimanapun, dia akan bermusuhan dengan seluruh Profound Azure Manor. Selain itu, reputasinya juga akan hancur karena dia praktis tunduk untuk bertahan hidup dan menjadi pelayan seorang kultivator iblis. Tapi Yanteng membuat keputusan dan bangkit kembali. Memang, tuanku tidak perlu mengotori tangannya dengan orang-orang ini. Yanteng adalah orang yang tegas setelah dia mengambil keputusan. Tetapi ketika murid-murid inti dari sekte lain melihat Yanteng berjalan ke arah mereka, mereka tidak percaya. Bukankah Yanteng mengatakan bahwa dia akan membunuh iblis pedang guntur? Dalam sekejap mata, Yanteng telah menjadi pelayan Leng Aoran. Yanteng, apa kau sudah gila? Yanteng, kau adalah seorang jenius dari istana Xuanwang. Apa kau tidak punya tulang punggung? Seorang jenius berteriak. Saya tidak akan repot-repot berbicara dengan sekelompok orang yang sudah mati, jawab Yanteng. Melihat pemandangan ini, Leng Aoran tersenyum karena Yanteng memenuhi syarat untuk menjadi pelayannya, belum lagi hasil panennya hari ini benar-benar tak terbayangkan. Jadi Leng Aoran sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Tepat ketika Yanteng akan membunuh semua orang di sini, musik seruling mulai terdengar di bawah sinar bulan. Saat musik seruling berangsur-angsur mendekat, niat pedang yang terkandung dalam musik mulai mendidih sementara sosok perak perlahan-lahan mendekat dari kegelapan. Mendengar musik seruling, semua orang bisa merasakan darah mereka mendidih dengan hebat. Pemakaman bunga ada di sini. Seseorang berteriak setelah mendengar musik seruling. Bagaimanapun juga, judul pemakaman bunga telah membuat gelombang di kediaman Azure yang mendalam baru-baru ini. Semua kultivator iblis yang menjadi targetnya dibunuh tanpa terkecuali. Pemakaman bunga. Yanteng langsung tercengang karena dia tidak tahu mengapa pemakaman bunga muncul. Lagi pula, terlalu kebetulan bahwa pemakaman bunga muncul tepat ketika dia memutuskan untuk membunuh murid-murid inti dari sekte lain. Dia sudah membuang wajahnya, dan dia tidak akan lagi memiliki wajah untuk tinggal di kediaman Azure yang mendalam di masa depan. Menyadari fakta ini, wajah Yanteng menjadi jelek saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Ketika Patriark Qiu melihat sosok perak mendekat, dia memiliki kegembiraan di wajahnya dan perlahan-lahan bangkit kembali, kita diselamatkan. Saat musik seruling berhenti, Lin Yun menurunkan seruling bambu giok nila ilahi. Karena dia mengenakan topeng perak, tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Namun, mereka bisa tahu bahwa dia menatap Leng Aoran dengan acuh tak acuh. Satu lagi datang untuk mati. Leng Aoran memandang sosok perak itu dan menyeringai sambil memegang tombak perak dengan kedua tangannya.